Oke, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penguasaan diri dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Oke, bagaimana menguasai diri? Kita harus menguasai diri supaya tidak melukai atau mengendalikan lidah kita supaya tidak melukai orang lain. Mazmur 4 ayat 4 katakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, jadi yang harus kita Bapak Ibu kita harus lakukan untuk menguasai diri adalah bagaimana mengendalikan lidah kita supaya mengendalikan perkataan kita supaya Bapak Ibu tidak menyakiti atau melukai orang lain. Dan ketika kita sedang marah Bapak Ibu, di sini firman Tuhan katakan biarlah kamu marah tapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah hatimu di tempat tidurmu. Jadi ketika kita marah, kita perlu sabar ya Bapak Ibu ya, supaya kita jangan salah dalam mengambil keputusan. Di sini katakan berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Jadi kalau sedang marah kita perlu ya masuk ke tempat tidur yang artinya bahwa kita harus berhenti sejenak dan berdiam supaya ketika kita mengambil keputusan pun harus sesuai dan tepat. Nah, kemudian saat marah jangan bicara. Kenapa? Karena ketika kita bicara dalam keadaan marah, sudah pasti akan ada hal-hal yang seperti salah dalam mengambil keputusan, berbicara hal-hal yang tidak seharusnya dikehendaki Bapak. Dan dalam Lukas 6 ayat 45 katakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat di perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya udah pasti bahwa ketika di hati tidak enak, pasti sesuatu yang dikeluarkan Bapak Ibu pun tidak enak. Seperti perkataan-perkataan yang tidak baik. Oke, Bapak Ibu jangan bergurau yang merendahkan orang lain. Jangan merusak ya gambar diri orang lain dengan gurauan. Ya seperti orang gila. Ya, jadi ya kadang-kadang bercanda Bapak Ibu bercanda dengan teman atau menjadikan seorang untuk jadi bahan gurauan tanpa kita sadari, mungkin kata-kata kita yang kita sadari Bapak Ibu secara pribadi kita merasa bahwa kata-kata itu tidak menyakiti orang tersebut, tetapi bisa saja kata-kata kita Bapak Ibu menyakiti orang yang kita jadikan sebagai objek atau bahan gurauan, sehingga orang itu akan menjadi tidak percaya diri, bahkan bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu hati dalam jangan bergurau yang merendahkan orang lain. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah maut. Demikianlah orang yang memperdayakan sesamanya dan berkata, aku hanya bersendang gurau. Kita yang bicara mungkin lupa, tapi luka yang tinggalkan tetap ada. Jadi seperti orang gila menembakkan panah api. Jadi kalau panah, kalau ditembak, udah pasti Bapak Ibu akan tancap di tempat yang dituju dan tancap dan pasti akan melekat dan keras. Bagaimana Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu disakiti atau dilukai dan kata-kata yang diucapkan itu benar-benar melekat di hati Bapak Ibu?
melekat, ya. Apakah Bapak Ibu harus ketika kita dilukai atau disakiti orang lain, apa kita perlu untuk marah? Apa kita perlu untuk balas jahat dengan jahat? Atau bagaimana? Nah, bagaimana menguasai diri? Kita harus perlu menguasai diri, ya. Kita harus menguasai diri untuk tidak membela diri, tidak balas jahat dengan kejahatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berikan tempat kepada murka Allah, sebab Allah ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut membalas, firman Tuhan. Jadi kita sebagai Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya, ketika orang berbuat jahat kepada kita, belajar untuk bisa menguasai diri kita. Dan biarkanlah Tuhan yang akan berurusan dengan orang tersebut. Kita harus belajar untuk tidak membalas jahat dengan kejahatan. Oke. Jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, dia akan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk tidak membalas jahat dengan kejahatan, saya percaya sekali Bapak Ibu bahwa setiap orang yang mau belajar untuk hidup benar sudah pasti akan dibela oleh Tuhan. Tetapi ketika kita balas jahat dengan jahat, sudah pasti saya yakin Tuhan tidak akan membela kita. Jadi belajar untuk menguasai diri dan tidak membalas jahat dengan kejahatan, belajar untuk tidak melukai atau menjatuhkan, merendahkan orang lain. Kita dipanggil untuk jadi terang. Jadi orang yang menebarkan kebaikan, bukan kejahatan. Pembelaan datang dari Tuhan, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang. Walaupun orang berbuat jahat, Bapak Ibu, kita tetap berbuat baik. Karena kita dipanggil untuk jadi terang. Roma 12 dan 17 katakan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu menjadi poin bagi kita semua, Bapak Ibu. Walaupun orang berbuat jahat, kita mau terus berbuat baik. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus belajar untuk mengampuni, belajar untuk menguasai diri. Nah, kita harus menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hidup ini tabur tuai. Siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, jangan tidak akan terhindar dari rumahnya. Jadi, apa yang ketika kita berbuat baik, tidak akan kita tuai. Ketika kita berbuat jahat, kita akan juga menuai kejahatan. Siap membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan terhindar dari rumah. Jangan makan suap, ya. Jangan memutarbalik keadilan, jangan memandang bulu dan jangan menerima suap. Sebab suap membutahkan mata orang-orang bijak dan memutarbalik perkataan orang-orang yang benar. Suap janganlah kau terima, sebab suap membutahkan orang-orang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Jangan belajar untuk tidak terlibat dalam penipuan, belajar untuk tidak mengambil hak orang lain yang bukan menjadi milik kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar untuk hidup tidak mengambil hak orang lain. Dikatakan jangan terlibat dalam penipuan, pemerasan, penggelapan apapun yang tidak halal. Jangan mengambil atau mencoba untuk berusaha untuk mengambil sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Yeremia 17 ayat 11 katakan seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya. Demikian orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usia ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya terkenal sebagai orang buta. Oke, Amsal 28 ayat 16, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasan, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Bagaimana menguasai diri?
Kita harus belajar menguasai diri untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah supaya tidak membuat keputusan yang salah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita, Bapak Ibu sekali lagi, ketika kita marah, ketika kita sedang emosi, sebaiknya kita jangan berbicara. Kita jangan dulu mengambil keputusan karena sudah pasti akan kita keputusan tindakan yang kita lakukan sudah pasti akan salah. Jadi sebaiknya firman Tuhan katakan tinggallah tenang, belajar untuk menguasai diri. Ketika kita tinggal tenang, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan ketika orang yang tinggal tenang, sudah pasti dapat bisa berdoa. Dan tinggal tenang percaya terletak kekuatan kita. Ini kata bukunya menguasai diri, kita harus belajar menguasai diri untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. Kita harus belajar menguasai diri untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah. Ya, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, panik membuat kita tidak berpikir jernih. Panik soal jodoh. Ya. Kadang-kadang orang panik membuat dia tidak berpikir panjang. Orang panik dalam kok di usia seperti ini saya belum mendapatkan pasangan hidup atau sebaliknya. Belajar untuk bisa menguasai diri, tinggal tenang menghadapi masalah dan jangan belajar untuk tidak panik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar untuk menguasai diri karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.